akan mengaktifkan enzim beta galaktosidase ya. Nah itu di dalam tingkat ekspresi gennya dia berperan sebagai inducer ya, menginduksi dalam mekanisme menginaktifkan regulasi negatif ya, berinteraksi dengan represor sehingga represor tidak dapat berinteraksi dengan operator sehingga gen struktural ya yang berkaitan dengan lakoperon itu terekspresikan ya menjadi messenger RNA polisistonik dan nanti akan ditranslasi menjadi enzim beta galaktosidase dan laktosa permease. Nah, laktosa permeasenya sendiri adalah protein transporter yang berperan dalam mentransportasi substrat laktosa dari ekstraselular ke intraselular ya. Kemudian nanti di intraselular akan dimetabolisme sebagai substrat oleh enzim beta galaktosidase untuk dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa. Nah itu kan ya penjelasan mengenai soal nomor 1 ya. Diambil contoh yang paling sederhana seperti itu ya. Nah, silakan kalian bisa menjelaskan ya terkait dengan metabolisme yang lebih luas lagi itu silakan ya. Nah kemudian yang kedua, bagaimana peranan konsentrasi substrat pada suatu metabolisme terregulasi ekspresi gennya. Jadi tadi ya sama dalam lakoperon itu seperti laktosa ya sebagai substrat untuk enzim beta galaktosidase itu berperan sebagai inducer, menginduksi ya dalam mekanisme berinteraksi dengan represor hingga menginaktifkan atau membuka kunci regulasi negatif dan menjalankan proses transkripsi untuk gen struktura enzim beta galaktosidase yang nanti enzim yang akan memetabolisme laktosa sebagai substrat ya. Ini sebetulnya soalnya saya sengaja dibuatkan berulang gitu, supaya ini bisa memperkuat menekankan pemahaman terkait dengan regulasi ekspresi gen dengan regulasi dalam tingkat metabolisme dan biotransport dan biosignaling. Kalau biosignaling kaitannya dengan signal dari ekstraselular ya terkait dengan kaitan terutama pada tingkat eukariot ya, ada regulasi hormonal. Nah kemudian yang ketiga, coba saya ingin tahu jawabannya dari Jaki. Ada Jaki yang sudah hadir? Jaki, ada? Halo? Punten Pak, mic-nya Zaki masih belum bisa nyala Pak. Ini ada di sini aktif Jaki? Ada Pak. Oke, kalau itu coba Sarah. Ya, banyak burung Sarah. Halo Pak, suara saya masuk nggak? Ya, banyak suara burung. Oh iya, maaf Pak. Memang di rumah banyak burung? Iya Pak. Oh, ternak paling atau Pak yang enggak ternak atau di gimana Pak? luar di pohon? Oh, emang melihara Pak? Oh, melihara. Dikira di pohon. Ya punya enggak. Oke, silakan jawab, Sarah. Paling Pak yang saya baru ketahui itu yang gen LAC-L. Di sini gen LAC-L ini merupakan gen yang menghasilkan LAC represor dari proses biotranslasinya. Kalau misalnya untuk yang lain, jujur masih belum banyak baca dan kemarin juga belum sempat terjawab Pak. Mohon maaf.
Coba sama Angelika. Angelika. Ya, Pak. Ya, silakan dijawab. Soal nomor 3. Silakan Angelika. Sebentar ya, Pak. Ayo, jangan terlalu lama. Ini waktunya udah. Pak Anissa, Iya, Bapak. coba Pak jawab. Jadi untuk operator lock itu, jadi operator itu kan merupakan sisi pengikatan dari represor lock dan berada di dekat promotor lock, dan operator lock ini terdiri atas O1, O2, dan O3. Tapi O1 ini merupakan operator utama, sedangkan O2 dan O3 itu merupakan operator sekunder dengan afinitas yang lebih rendah. Jadi ketika represor lock akan berikatan itu, berikatannya dengan O1 dan O2 atau O3 yang nanti akan membentuk loop pada DNA. Terus bentuk loop itu gen akan menyebabkan apa? Gimana, Bapak? Bentuk loop itu akan menyebabkan apa? Akan menutup atau memblokir sisi pengikatan RNA polimerase. DNA. Untuk promotor. Iya. Sebagai sisi pengikatan RNA polimerase. Iya, RNA polimerase. Jadi nanti tidak bisa berikatan pada promotornya. Akibatnya menjadi tidak bisa terekspresikan. Tidak bisa berjalan transkripsinya. Transkripsinya tidak bisa berjalan. Nah, kemudian kalau gen laki. Kalau gen laki seperti yang tadi disebutkan oleh Sarah, Pak, yaitu gen yang mengkode protein represor lock. Represor locknya. Kalau promotor lock? Promotor lock itu sisi pengikatan lock, urutan spesifik pada lock operon yang dikenali oleh RNA polimerase. Jadi sisi pengikatan RNA polimerase. Kalau promotor laki? Promotor laki sisi pengikatan represor. No. Bukan. Sisi pengikatan RNA polimerase yang berfungsi untuk mengarahkan proses transkripsi represor lock. Jadi untuk transkripsi represor lock. Sisi pengikatan RNA polimerase untuk ekspresi ekspresi represor lock. Represor lock, ya. Represornya kan ya. Iya. Kalau yang mohon maaf, sedang nggak masuk nih. Kemudian yang nomor Kalau gen struktural lock Z dan lock Y itu gen lock Z untuk mengkode protein beta galaktosidase yang fungsinya itu untuk hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan lock Y yang mengkode protein galaktosida permease
yang berfungsi untuk transport atau pengangkutan laktosa ke dalam sel. Oke, jadi ini gen struktural itu adalah untuk gen yang akan terekspresikan ditranskripsi menjadi mRNA polisistronik yang nanti ditranslasi menjadi beta-galaktosidase dan laktosa permease. Ya. Beta-galaktosidase digunakan untuk enzim yang nanti akan mempolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, dan untuk yang laktosa permease digunakan untuk protein transporter, memasukkan laktosa dari ekstra ke intraselular. Kemudian yang terakhir, CRP site. Situs pengikatan CRP untuk kompleks ini Pak, CRP-CAMP yang nantinya berfungsi sebagai singkatannya CRP itu siklik AMP, siklik AMP monofosfat. Lupa Bapak. Bisa lagi. Ini protein yang terkait dengan penerimaan siklik AMP. Iya Bapak. Jadi sebagai sisi pengikatan aktivator ya. Ya, pengikatan aktivator. Ini kebalikan dari operator ya. Kalau operator sisi pengikatan untuk represor. Kalau CRP site atau activator binding site ya, sisi pengikatan aktivator. Nah, aktivatornya adalah CRP. Karena dalam lakoperon menjalankan dua sistem regulasi, regulasi negatif dan regulasi positif ya. Nah, CRP site sendiri itu akan dikenali oleh CRP site akan dikenali oleh CRP jika apa? Jika kadar glukosanya rendah, Pak. Kadar glukosa rendah. Terus? Ya. Kemudian glukosa sebagai sumber energinya diubah menjadi ATP dan diubah menjadi AMP. Jadi kadar AMP-nya tinggi. Terus akan membentuk kompleks dengan CRP. Jadi pada saat glukosa tinggi itu mengindikasikan ATP-nya meningkat. Oleh enzim adenylat siklase, ATP disiklisasi menjadi siklik AMP. Ya. Siklik AMP itu sebagai small molecule, molekul kecil yang berinteraksi dengan CRP. Interaksi itu akan menyebabkan perubahan konformasi. Perubahan konformasi itu meningkatkan afinitas CRP terhadap CRP site-nya. Iya. Dan nanti akan mengaktifkan enzim RNA polimerase pada sisi promotor, menjalankan regulasi positif. Itu nyambung ke soal nomor 4 ya. Nah, iya. Baik. Sekarang nomor 4. Nomor 4 menjelaskan regulasi negatif dan regulasi positif. Ini sebetulnya waktu itu di akhir kan ada saya tugaskan ya, di akhir kuliah waktu itu ada gambar slide-nya menunjukkan 4 keadaan jika pada glukosa tinggi atau rendah pada tidak ada laktosa ya, atau sebaliknya glukosa tinggi atau rendah pada keberadaan adanya laktosa. Untuk yang A itu glukosa tinggi tidak ada laktosa, B glukosa rendah ada laktosa, C glukosa tinggi ada laktosa, D glukosa rendah tidak ada laktosa. Nah, silakan bisa dijawab oleh Azka. Ada Azka? Iya Pak, ada. Sok, dijawab. Jadi kalau ada 4 ini apa ya? Ya, yang A dulu. Yang pertama itu, yang jika glukosanya tinggi, tidak ada laktosa.
Kalau glukosanya tinggi, glukosanya tinggi, maka CAMP yang dihasilkannya itu kan rendah. Nah, kemungkinan CAMP ini tidak membentuk kompleks dengan CAMP dengan tidak adanya laktosa ini membuat represornya ini dapat mengenali operator sehingga represor ini akan berinteraksi dengan operator menyebabkan tertutupnya promotor untuk dikenali oleh RNA polimerase sehingga proses transkripsinya ini tidak terjadi dan gennya itu tidak dapat diekspresikan. Berarti dalam nomor A tidak terjadi proses transkripsi. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya dijawab sama Nadia Putri. Nadia Putri menjawab soal nomor D. Yang bagian D, Pak. D ya. Jadi yang bagian D itu kan nilai glukosanya rendah sehingga dapat mensintesis CAMP. Ya, dapat terbentuknya si CAMP yang sudah tersintesis ini akan membentuk kompleks dengan CRP menjadi kompleks CRP-CAMP dan menjalankan regulasi positif. Tapi tidak adanya laktosa itu menyebabkan terbentuknya kompleks operator dan represor sehingga promotornya tidak dapat mengenali RNA polimerase dan tidak terjadi proses transkripsi sehingga tidak adanya ekspresi gen. Jadi D tidak terjadi transkripsi. Iya. D tidak terjadi transkripsi. Berarti sama dengan A. Iya, sama. Sama dengan A. Baik, selanjutnya yang B dijawab oleh Gracia. Iya, Pak. Ya. Coba Gracia, yang B. Yang B itu keadaan ketika glukosa rendah dan ada laktosa. Jadi ketika konsentrasi glukosa rendah itu maka ada peningkatan CAMP karena glukosa akan dijadikan dalam bentuk ATP dan berikatan dengan CAMP. Nanti lalu CAMP-nya ini akan berinteraksi dengan CRP dan terjadi perubahan konformasi yang menyebabkan pengikatan secara kompleks. Lalu CAMP ini akan berinteraksi dengan CRP binding site pada lakoperon. Hal tersebut akan mengaktifkan RNA polimerase dalam mengenal promotornya, sehingga proses transkripsi bisa berjalan dan menghasilkan level energi yang tinggi dalam ekspresi gen, sehingga mRNA yang dihasilkan lebih banyak. Oke, jadi transkripsi berjalan dan dengan laju ekspresi yang tinggi. Iya, Pak. Oke, yang terakhir, yang C dijawab sama Fatimah. Halo Pak. Ya. Ya kalau misalkan yang untuk yang C itu, jika adanya laktosa, PC ya. yang Ya, glukosa tinggi dan adanya laktosa. Jadi kalau misalkan adanya laktosa, di sini laktosanya bakal jadi inducer. Represor akan terlepas dari kompleks dengan operator.
walaupun konsentrasi glukosanya tinggi dan kompleks CAMP-CRP-nya tidak dapat terbentuk. RNA polimerase tetap dapat mengikat promotor meskipun mRNA yang dihasilkan rendah. Tetap adanya transkripsi, tapi Proses rendah. berjalan, tapi laju ekspresinya rendah. Ya. Baik. Jadi soal nomor 4, ini salah satu kekurangan penjelasan kalian itu tidak menekankan ke adanya penjelasan regulasi positif dan regulasi negatif. Jadi itu dulu kata kuncinya. Ya, ada regulasi positif dan regulasi negatif. Nah, regulasi positif itu kan tadi sudah disampaikan adalah ketergantungan keberadaan adanya siklik AMP ya. Sedangkan kalau regulasi negatif adanya keberadaan laktosa. Nah, ini saya tadi dibagi dua hal, A dengan D, B dan C kan ya. Nah, kalau yang A dan D ini, pertama dilihatnya karena tidak ada laktosa. Kalau tidak ada laktosa, itu berarti regulasi negatifnya jalan atau tidak. Tidak, Pak. Kalau tidak ada laktosa, berarti regulasi negatifnya jalan atau tidak? Jalan. Tidak ada laktosa. Regulasi positif. Tidak ada laktosa, regulasi negatifnya jalan. Regulasi negatif. Tidak ada laktosa, regulasi negatifnya jalan. Regulasi negatif itu berjalan karena aktifnya karena aktifnya represor mengikat operator dan menghalangi akses RNA polimerase untuk mengenal promotor. Berarti kalau tidak ada laktosa, laktosa kan sebagai inducer, sebagai kunci yang membuka gembok regulasi negatif kan ya? Betul nggak? Betul, Pak. Nah, berarti ini dari sisi regulasi negatifnya, karena tidak ada laktosa, maka yang nomor A dengan D itu berarti proses transkripsinya untuk lakoperon tidak berjalan. karena regulasi negatifnya berjalan. Iya. Iya, Pak. Ya, karena regulasi negatifnya berjalan. Jadi artinya yang A dan D sama. Kasusnya di sini adalah proses transkripsi untuk lakoperon itu tidak berjalan karena tidak ada laktosa. Dan secara pemahaman metabolisme, karena tidak ada laktosa berarti ngapain sel mengekspresikan enzim-enzim yang akan memetabolisme laktosa, karena laktosa juga tidak ada, kan gitu ya. Nah, berarti yang poin nomor A, itu sebagai sumber media karbonnya apa? Adalah glukosa. Pada saat glukosa ini berarti glukosa yang langsung dimanfaatkan sebagai sumber karbon untuk bakteri. Jadi langsung diglikolisis. Sehingga yang direpresentasikan adalah enzim-enzim untuk kebutuhan proses glikolisis. Ya. Nah, dalam hal penjelasan dalam ekspresi gennya, regulasinya, glukosa tinggi itu menunjukkan bahwa level siklik AMP rendah, ya. Level siklik AMP-nya rendah, berarti karena level siklik AMP-nya rendah, regulasi positif jalan atau tidak? Tidak, Pak. Jadi pada saat glukosa tinggi, regulasi positifnya tidak berjalan, ya. Tetapi ini tidak mempengaruhi ada tidaknya ekspresi untuk kasus ini. Kenapa? Karena laktosa sendiri sudah tidak ada, berarti sudah dikunci kan lakoperonnya, ya. Lakoperonnya sudah dikunci oleh regulasi negatif, ya. Nah, berarti ini pemahamannya adalah si bakteri memilih sumber karbonnya adalah glukosa. Itu ya, karena sumber karbonnya glukosa. Nah, sekarang kalau yang D, glukosa rendah, tidak ada laktosa. Berarti glukosa rendah itu sudah
digunakan si glukosanya sebagai sumber karbon, sudah di glikolisis, sudah menghasilkan ATP oleh adenina siklase akan menghasilkan siklik AMP sehingga menjalankan regulasi positif. Tetapi tetap transkripsi laktoperonnya dikunci oleh represor karena tidak ada laktosa, tidak ada kunci yang membuka, bukan dikunci atau digembok ya, digembok gitu ya oleh represor, karena tidak ada kunci membuka gemboknya adalah laktosa sebagai inducernya. Ya, jadi yang D juga tetap ya tidak, karena berarti ini kekurangan sumber karbon ya, kekurangan sumber karbon untuk yang poin D ini. Berarti bakteri memilih yang mana? Ya tergantung sumber karbonnya apa. Bisa alternatif, misalkan kalau di situ dikasih media selain glukosa dan laktosa adalah sumber karbon lain, misalkan rhamnosa atau jenis-jenis karbon yang lainnya, itu berarti akan menjalankan sistem rhamnosa operon, arabinosa operon, atau jenis-jenis gula yang lainnya sebagai sumber karbon ya. Jadi di situ pemilihan. Nah, tapi nanti beberapa jurnal itu ada yang menyampaikan kalau diberikan bersama-sama gitu barang itu bagaimana. Ya contoh kasus kalau di sini pada poin yang C ya, glukosa tinggi dan adanya laktosa. Berarti ada dua-dua sumber karbon ya. Nah, tapi nanti kalau dalam jurnal itu dikasihkan sumber karbon yang lain selain glukosa dan laktosa ya. Secara pemilihan memang si bakteri akan memilih yang lebih sederhana dulu, monosakarida baru disakarida ya. Karena kalau monosakarida itu yang langsung dimanfaatkan sebagai sumber energinya, dibandingkan dengan disakarida harus memanfaatkan dulu ekspresi enzim yang akan menghidrolisis disakarida. Oke, itu yang A dan D ya. Sedangkan yang B dan C itu kasusnya sama, laktoperonnya sudah dibuka, gemboknya sudah dibuka. Karena kuncinya laktosa inducer adalah menginaktifkan represor. Jadi regulasi negatifnya jalan tidak? Tidak jalan. Ya, karena regulasi negatif tidak jalan, maka transkripsi untuk laktoperonnya akan berjalan. Cuman di sini tadi disampaikan ya, lajunya mana yang lebih tinggi, kecepatan yang tinggi dengan yang rendah itu sangat tergantung keberadaan konsentrasi glukosa. Karena apa? Karena di sini kuncinya regulasi sudah terbuka gemboknya, sudah akses promotor sudah bisa diakses oleh enzim R polimerase, tetapi apakah aktivatornya aktif atau tidak? Nah, ini sangat tergantung keberadaan konsentrasi siklik AMP. Berarti berjalan di sini regulasi positifnya berpengaruh signifikan. Ya, regulasi positifnya signifikan pada saat glukosa rendah, berarti sudah digunakan sebagai sumber energi karbon dan nanti menghasilkan ATP. ATP disiklisasi oleh adenina siklase menjadi siklik AMP dan sebagai small molecule yang akan mengaktifkan CRP, dan CRP nanti akan berinteraksi dengan CRP site ya untuk mengaktifkan enzim R polimerase mengenal promotornya sehingga laju ekspresinya tinggi. Sebaliknya pada glukosa tinggi, nah ini regulasi positifnya tidak berjalan ya, sehingga walaupun kuncinya gemboknya sudah dibuka, regulasi negatifnya tidak berjalan, tapi laju ekspresinya rendah ya. Artinya apa? Artinya bakteri memilih dulu glukosa sebagai sumber karbonnya. Berarti menjalankan dulu proses glikolisis di sini. Ya. Setelah glukosanya habis jadi ATP, nah baru terbentuk siklik AMP, kemudian mengaktifkan CRP, CRP berinteraksi dengan CRP site dan akan menjalankan regulasi positif laktoperon, ada laktosa, berarti sumber karbon keduanya nanti setelah glukosanya habis adalah laktosa. Tapi laktosa di metabolisme memerlukan enzim beta galaktosidase, berarti harus menjalankan laktoperon. Ya, nah, itu soal
nomor 4 dan gambarnya sebenarnya ada di slide ya yang terakhir, penjelasan terakhir waktu itu ya. Nah, kemudian yang nomor 5 menjelaskan ya, kalian harus menjelaskan mode regulasi transkripsi dan translasi pada bakteri yang mempengaruhi oleh konsentrasi produk metabolisme. Nah, ini belum ya dibahas ya terkait dengan triptopan operon ya. Kalau jenis mode kalau lakoperon itu adalah murni regulasi pada tingkat regulasi tingkat transkripsi. Tapi nanti pada triptopan operon itu menjalankan regulasi pada tingkat transkripsi juga tingkat transkripsi dan translasi. Kalau tingkat transkripsi itu menjalankan regulasi negatif ya represor, tapi represornya berbeda dengan lakoperon, nanti dia ada membutuhkan korepresor. Kalau di lakoperon kan dibukanya itu oleh inducer. Jadi represornya terekspresikan dalam keadaan aktif kalau lakoperon ya. Kemudian nanti diinaktifkannya oleh adanya inducer atau laktosa atau yang alulaktosa yang secara struktur ya dikenali oleh represor itu ya. Kemudian kalau triptopan operon ini si represornya terekspresikan dalam keadaan tidak aktif. Nah, aktifnya membutuhkan korepresor. Nah, korepresornya itu adalah produk metabolisme. Ini berbeda kalau pada lakoperon itu inducer itu menginaktifkan represor itu sebagai substrat pada tingkat metabolismenya. Berarti jawaban nomor 2 ya. Nah, soal tugas nomor 2. Tapi yang nomor 5 itu kebalikannya, justru produk itu sebagai korepresor. Kalau di nomor 2, substrat sebagai inducer untuk mengaktifkan represor. Kalau nomor 5, produk sebagai korepresor, justru mengaktifkan represor. Ya, jadi dalam proses metabolisme biosintesis, nah produk itu berperan dalam tingkat ekspresinya sebagai korepresor. Nah, itu akan dijelaskan di penjelasan pada terkait dengan triptopan operon ya. Jadi ini saya akan sampaikan terkait dengan triptopan operon. Kemudian untuk yang tugas berikutnya yang tugas 2 ya. Nah, ini tugas 2 juga ada 5 soal ya. Nah, kalian membedakan antara lakoperon dengan triptopan operon dalam bentuk tabel ya. Berikan contoh pada regulasi bakteri pada tingkatan transkripsi, translasi, dan translasi ini setelah penjelasan slide yang nanti saya akan jelaskan ya. Bagaimana peranan konsentrasi substrat dan produk pada metabolisme terhadap regulasi ekspresi gen. Nah, ini sebagai komprehensif ya dari triptopan operon dengan triptopan operon. Jadi saya ini ingin kembali ke materi sebelumnya dengan materi yang akan dijelaskan itu harus komprehensif ya. Terus bagaimana regulasi jika bakteri mengalami kerusakan, ini ada SOS ya. Dan kekurangan nutrisi nanti ada faktor stringen seperti kekurangan asam amino ya. Nah, kemudian bagaimana peran dalam regulasi bakteri, 2 jenis regulasi itu adalah cis dan trans ya. Baik, nah kita langsung kepada materi tentang triptopan operon. Jadi yang topik 3-nya saya lewat terkait dengan interaksi antara jenis-jenis interaksi ya. Dilewat dulu. Tapi biasanya itu saya sampaikan nanti di biola pada fast track ya ataupun yang S2. Nah, triptopan operon itu adalah jenis operon ya yang menyediakan
gen-gen struktural yang nanti akan diekspresikan menjadi enzim-enzim yang digunakan dalam biosintesis triptofan. Biosintesis triptofan. Jadi triptofan itu sebagai produk dalam tingkat metabolismenya. Ya, dengan sisi regulator maupun promotornya terjadi sharing. Ya, kemarin sudah disampaikan ya definisi dari operon ya. Nah, tapi di sini kaitan dengan penjelasan triptofan operon itu adalah berkaitan dengan ekspresi gen-gen struktural untuk menghasilkan enzim-enzim yang diperlukan dalam biosintesis triptofan. Nah, di dalam regulasinya, triptofan operon itu sebetulnya menjalankan dua sisi regulasi pada tingkat transkripsi maupun juga regulasi pada tingkat transkripsi dan translasi. Nah, jadi di sini yang akan ditekankan itu adalah adanya jenis regulasi yang kedua yang memang ini menjadi karakteristik ditemukan pada sistem prokariot atau bakteri ya. Karena pada eukariot ini tidak ditemukan ada regulasi seperti ini. Nah, itu disebut dengan atenuasi transkripsi ya. Jadi triptofan operon itu diregulasi dengan regulasi transcription attenuation ya. Ini atenuasi transkripsi. Nah, proses transkripsi sendiri di sini sangat tergantung kepada adanya suatu atenuator ya. Atenuator ini yang nanti menentukan jalan tidaknya suatu proses transkripsi ya. Nah, ini istilahnya disebut dengan atenuator ya. Nah, kemudian yang kedua, karena ini merupakan ditemukan di bakteri gitu ya, yang membedakan dengan sistem eukariot, dasarnya karena di prokariot itu hanya nukleat, bukan nukleus. Jadi nukleat itu tidak memiliki membran inti sel, sehingga tidak ada pembatas antara inti dengan sitosol atau sitoplasma. Sehingga itu menyebabkan proses transkripsi dan translasi itu berjalan secara simultan, tidak terpisah ya. Berbeda kalau pada eukariot sistemnya terpisah. Jadi artinya transkripsi utuh selesai terjadi di inti sel, di nukleus kalau di eukariot, dan kemudian nanti mRNA produk transkripsinya dikeluarkan dari inti sel ke sitosol, ke sitoplasma, dan di sitoplasma nanti ditranslasi oleh ribosom. Ya, jadi terpisah. Tapi kalau ini tidak. Jadi ini dalam proses atenuasi, dalam proses regulasi di dalam prokariot ini ada istilah atenuasi karena proses transkripsi translasi itu berjalan secara simultan. Nah, sisi atenuator itu sendiri itu berada pada daerah 5 ya. Pada daerah 5 yang disebut dengan leader sequence ya. Nah, leader sequence ini yang nanti akan menyebabkan pengaruh terhadap ribosom itu berjalan atau tidak, atau berhenti gitu ya. Itu terkait dengan ribosom. Berarti di sini bukan hanya enzim RNA polimerase dalam transkripsi, tapi sudah melibatkan ribosom. Ribosom itu adalah sebagai mesin translasi ya. Yang nanti akan melakukan proses translasi itu adalah ribosom di sitoplasma. Nah, peranan atenuator sendiri ya ini kaitannya nanti dengan apakah akan menyebabkan berhentinya proses transkripsi atau tidak ya. Nah, istilahnya di sini disebut dengan terjadinya terminasi transkripsi dini atenuasi itu. Jadi seharusnya terminasi transkripsi kan di akhir setelah di transkripsi gen struktural baru terminasi transkripsi.
Kalau ini tidak, sebelum gen struktural sudah terjadi terminasi transkripsi kalau transkripsi itu di-off-kan. Tetapi kalau transkripsi di-on-kan, ya tidak terjadi terminasi transkripsi dini atau disebut dengan atenuasi. Jadi atenuasi itu adalah terminasi transkripsi dini. Sehingga dalam hal penjelasan pemahaman tentang sisi atenuasi ya oleh atenuator sequence itu dilihat dari prinsip pemahaman terminasi transkripsi yang saya sampaikan sebelumnya, ya, bahwa adanya bentuk hairpin atau bentuk stem loop, di situ ada GC berulang kan ya, membentuk step complementary, kemudian nanti bentuk loop yang tidak membentuk step complementary-nya, dan diikuti oleh poli U pada mRNA atau poli A pada DNA-nya. Nah, kalau ada bentuk seperti itu adalah merupakan ciri terminasi transkripsi. Sudah dijelaskan ya di sebelumnya sisi terminasi transkripsi ini yang merupakan terminasi transkripsi row independen ya, jadi yang tidak tergantung kepada protein row atau faktor row. Karena kalau yang tergantung ke faktor row ya, yang melibatkan adalah protein row-nya yang mirip seperti helikase yang membuka pasangan basa atau ikatan hidrogen dari produk RNA dengan DNA-nya, sehingga terjadi terminasi transkripsi. Kalau ini yang dimaksud di sisi atenuator ini yang independen ya. Jadi tergantung dari sequence GC berulang yang bentuk hairpin, kemudian diikuti oleh poli U pada produk mRNA-nya atau poli A pada DNA-nya, sehingga ada AU ya, itu ada ikatan yang sangat lemah sehingga menyebabkan disosiasi atau penguraian antara RNA dengan DNA ya. Nanti kita tunjukkan lagi ya penegasannya. Nah, sekarang kita lihat triptofan operon. Nah, di sini di dalam gambaran triptofan operon ini memiliki 5 gen struktural ya. Kalau lakoperon kan 3 gen struktural. Kalau dalam triptofan operon itu ada 5 gen strukturalnya. Dimulai dari TRPE dulu ya, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA. Nah, TRPA ini nanti akan terekspresikan menjadi enzim antranilat sintase komponen 1, sedangkan TRPD adalah antranilat sintase komponen 2, berarti subunit 1, subunit 2, karena nanti antranilat sintase membentuk suatu kompleks kuartener ya dari 1 dan 2, dan dua-duanya adalah dimer. Nah, ini akan kompleks ini mengaktifkan bioproses atau mengkatalisis salah satu tahapan dari biosintesis triptofan ya. Nah, biosintesis triptofan sendiri adalah dari korismat menjadi triptofan. Ini terjadi biosintesis triptofan. Nah, prekursornya adalah korismat. Ini memerlukan enzim-enzim ini. Ya, enzim-enzim yang mengkatalisis perubahan dari korismat ke antranilat, N5-fosforibosil antranilat, ya, kemudian NL1 karboksifenol amino 1-deoksiribulasa fosfat, kemudian indol 3-gliserol-fosfat, dan tambah serin menjadi triptofan. Nah, ini butuh enzimnya adalah antranilat sintase, N5-fosforibosil antranilat isomerase indol 3-gliserol-fosfat sintase, dan triptofan sintase dengan subunit 2 A beta dan dimer A2 dan B2. Nah, ini semua dikode oleh gen struktural pada triptofan operon ya. Nah, TRPC ini akan terekspresikan menjadi enzim ini yang mengubah ini 2 tahapan ini, dan TRPB menjadi subunit B, TRPA menjadi subunit A, kemudian kompleks kuartener 2 subunit alfa dan 2 subunit beta ya. Dimer sistemnya. Nanti akan katalisis indol menjadi triptofan dengan penambahan serin. Nah, sehingga menjadi L-triptofan ya. Nah, di sini dalam regulasinya
pada level metabolismenya ya. Ini pada level metabolismenya. Jadi kalau konsentrasi triptofan dalam jumlah yang tinggi sudah cukup sebetulnya metabolisme triptofan itu dihentikan gitu. Dan sebaliknya pada saat triptofan rendah berarti proses biosintesis hormon itu harus dilakukan, harus terjadi. Nah, itu dalam level tingkat metabolismenya ya mungkin nanti di Prof. Pupun akan menjelaskan bagaimana ada mekanisme feedback inhibition ya dari produk ya yang bisa menghambat ke salah satu enzim dalam tahapan biosintesisnya. Tetapi di sini yang akan dijelaskan adalah bagaimana regulasi ekspresi gen untuk kaitannya dengan korelasinya dengan di tingkat metabolisme yaitu di anabolisme atau di biosintesis. Ya. Nah, ternyata produk di sini bisa berperan sebagai korepresor. Ya, jadi triptofan ini berperan sebagai korepresor. Kenapa? Karena di sini ada triptofan R, ini adalah merupakan represor triptofan ya yang terekspresikan dalam keadaan tidak aktif. Nah, dia akan aktif menjalankan regulasi negatifnya apabila ada konsentrasi triptofan. Ya, dalam konsentrasi triptofan yang tinggi, maka si represor ini ya akan berinteraksi dengan operator sehingga menjalankan regulasi negatif. Nah, regulasi negatif ini itu menjalankan di tingkat transkripsi. Itu hampir sama dengan yang dijelaskan di lakoperon. Ya, cuman represornya kalau di lakoperon dalam keadaan aktif, berinteraksi dengan operator langsung. Tetapi kalau triptofan represor atau represor triptofan ini terekspresikan dalam keadaan tidak aktif, membutuhkan korepresor yaitu triptofan sebagai produk metabolisme. Jadi artinya pada jumlah triptofan yang tinggi itu dalam biosintesis triptofannya sudah tidak perlu lagi triptofan untuk diproduksi gitu ya, sehingga di tingkat regulasi ekspresi gennya nggak perlu lagi diekspresikan enzim-enzim ini. Ini kan butuh energi juga, ngabisin biaya itu untuk proses ekspresi ini. Sehingga di dalam pengaturan di level konsentrasi, jumlah ataupun ekspresi, nah harus diblok juga. Maka triptofan menjalankan perannya sebagai korepresor, ya membantu represor untuk jadi aktif dan mengenal operator, menjalankan regulasi negatif. Itu adalah regulasi di tingkat transkripsi. Namun dengan demikian, di triptofan operator ternyata ditemukan juga suatu regulasi selain di tingkat transkripsi, yaitu ada alternatif regulasi di tingkat transkripsi dan translasi. Jadi dia menjalankan dua sisi kalau terjadi leaky expression, gitu ya. Nah ini dijalankan kalau loss di tingkat transkripsi, ada regulasi kedua yaitu regulasi di tingkat transkripsi dan translasi. Nah ini yang disampaikan tadi adalah di sini RNA polimerase sudah mentranskripsi ini daerah atenuator ini. Daerah atenuator ini adalah merupakan bagian sebelum gen struktural. Nah itu tadi ada disampaikan triptofan leader ya. Nah di sini ada sisi atenuatornya. Biasanya di situ ada suatu kode genetik yang berurutan ya sesuai dengan nama asam aminonya apa. Kalau di situ triptofan berarti ada dua atau ada beberapa asam amino yang sama. Triptofan kalau tidak salah ada dua ya kode genetik yang berurutannya. Nah itu yang nanti akan menyebabkan berhenti tidaknya suatu ribosom melakukan proses translasi. Loh, kok berbicara translasi? Ya memang karena di sini yang mau dibahas adalah regulasi tingkat transkripsi dan translasi. Ya, kalau yang tadi adalah regulasi murni tingkat transkripsi kalau kaitannya dengan represor. Nah, di sini sama arahannya sangat tergantung kepada konsentrasi triptofan. Pada saat konsentrasi triptofannya terendah, ya. Nah ini kan pada saat
konsentrasi triptofannya rendah. Nah, berarti di sini regulasi negatif juga pada transkripsi kan tidak berjalan karena represornya juga tidak aktif karena tidak ada triptofan kan ya. Sehingga memang perlu dilakukannya proses transkripsi untuk gen struktural ini ya. Dan kemudian nanti pada tingkat atenuasinya juga sama. Di sini nanti akan tidak terjadi atenuasi ya. Tidak terjadi atenuasi sehingga proses transkripsi dan translasi gen-gen struktural ini berjalan dengan baik dan nanti terekspresikan protein-protein ini untuk kebutuhan biosintesis triptofan karena memang triptofan dalam jumlah yang sedikit atau rendah. Tetapi pada saat konsentrasi triptofannya tinggi, nah regulasi negatif pada transkripsinya berjalan, juga pada atenuasi, pada regulasi tingkat transkripsi translasinya juga, proses atenuasinya juga berjalan. Ya, sehingga nanti kalaupun terekspresikan, itu hanya sampai mRNA leader sequence ini. Tidak sampai kepada gen struktural, karena di sini sudah terjadi terminasi transkripsi dini, karena proses atenuasi. Ya, jadi menghasilkan mRNA pendek yang hanya ada sequence ini saja yang warna biru ini. Ya, bukan gen struktural yang ini. Ya, jadi ini mendapatkannya mRNA yang pendek saja, sehingga di situ tetap tidak menghasilkan gen struktural, tidak mengekspresikan gen struktural menjadi mRNA polisistronik yang nanti akan ditranslasi menjadi enzim-enzim yang diperlukan untuk biosintesis triptofan. Nah, selanjutnya bagaimana terjadinya proses atenuasi ya, yang tadi ada disebut dengan leader regions atau daerah leaders atau leader sequence ini, itu yang nanti akan menyebabkan bentuk struktur yang berbeda pada struktur stem loop-nya. Nah, kalau berbicara stem loop tadi itu ada kaitannya dengan penciri terminasi transkripsi. Ya, jadi bentuk stem loop itu penciri terminasi transkripsi. Oke, saya coba cari yang yang di Matthew aja yang gampang dipahami ya. Nah, masih ingat ini ya. Ini adalah terminasi transkripsi yang independen ya terhadap faktor Rho. Jadi artinya ini tidak ada protein yang terlibat di dalam proses penghentian proses transkripsi atau terminasi transkripsi. Tapi sangat tergantung adanya sequence di ujung ya, yang mana situ ada GC, uang warna kuning, GC berulang yang menyebabkan pembentukan complementary ya, GC ya ini. Dan di sini yang tidak membentuk complementary bentuk loop. Itu adalah struktur stem loop. Dan kemudian diikuti oleh poly-U, produk RNA-nya, ini poly-U. Kalau DNA-nya poly-A. Sehingga ikatan AU kan lemah dan menyebabkan RNA dengan DNA itu putus. Itulah sebagai ciri terminasi transkripsi yang tanpa faktor Rho atau faktor protein yang membantu proses terminasi transkripsi. Nah, atenuasi juga seperti ini. Nanti bentuk yang dimaksud dengan berbeda itu ada bentuk stem loop yang mirip seperti ini, ya bentuk stem loop yang diikuti oleh poly-U. Ada yang bentuk stem loop yang tidak diikuti oleh poly-U. Itu tidak menyebabkan terminasi transkripsi. Ya. Nah,
Di sini leadernya itu sendiri ada 162, panjangnya 162 nukleotida. Dari 162 nukleotida itu dibagi ke dalam 4 segmen, 4 bagian gitu ya. Segmen 1, daerah 1, daerah 2, 3, dan 4. Segmen 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ketentuannya adalah jika segmen 3 dan 4 terjadi pasangan basa dan membentuk struktur hairpin, nah di situ akan menunjukkan adanya tanda atenuasi atau terjadinya terminasi transkripsi dini karena struktur stem loop-nya atau hairpin-nya ini mirip seperti pada terminasi transkripsi, yaitu diikuti oleh poli U ya. Tapi jika segmen 2 dan 3 yang berpasangan tidak terjadi adanya bentuk struktur hairpin yang diikuti oleh poli U, tapi bentuk strukturnya ada ya, tapi tidak diikuti oleh poli U, dan itu tidak menunjukkan terminasi transkripsi. Artinya proses transkripsi tetap berjalan dan enzim-enzim untuk biosintesis triptofan itu tetap diekspresikan. Artinya atenuasi tidak berjalan, proses transkripsi dan juga translasi itu terus berlanjut ya. Nah, 4 segmen ya yang ada pada leader triptofan ini ya, bisa dilihat di sini. Ini mRNA ya. Nah, di sini leader peptide-nya ya, ini yang daerah 1, berarti ini ada start codon, stop codon gitu ya. Leader 2, leader 3, segmen 3 dan segmen 4 ya. Di sini leader itu pasti ada ininya kaitan dengan apa? Nah, ini ada poli U di sini. Ini daerah poli U-nya ya. Poli U untuk kaitannya dengan apakah ada mencirikan nanti terminasi transkripsi atau tidak. Kalau di sini ada akhir ya sebelum nanti masuk ke TRPE ya. Dimulainya TRPE untuk gen struktural. Di sini kan start codon length. Nah, dari sekuen ini bisa dilihat ya, kalau misalkan yang terbentuk 3 dan 4, berarti 3 dan 4 ini ya. Nah, ini membentuk ada GC juga, komplementer sendiri kan ya. Ini bentuk hairpin atau stem loop dan diikuti oleh poli U. Nah, ini kan ada poli U di sini. Ya, karena ini berpasangan 3 dan 4 diikuti poli U, ini adalah terminasi transkripsi. Artinya atenuasi. Tetapi kalau yang berpasangan adalah 2 dan 3, ya, nah ini bentuknya seperti ini. 2 dan 3 itu bentuknya seperti ini. Dan tidak diikuti oleh poli U. Sehingga ini menunjukkan bahwa proses atenuasi tidak berjalan. Karena tidak mirip seperti dalam bentuk terminasi transkripsi. Kalau ini kan ada poli U. Terminasi transkripsi. Ya. Nah, kenapa kok bisa berbeda? Kenapa dua bentuk ini bisa terjadi? Nah, ini sangat tergantung kepada keberadaan triptofan. Jadi level triptofannya sangat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap dua bentuk keadaan ini, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat aja yang sebelah ini, pengaruh triptofan itu seperti apa. Nah, di sini ada pada daerah 1 itu ada triptofan kodon triptofan yang beriringan, artinya berurutan. Ini ya, TRP.
Ini menjadi kunci menentukan suatu ribosom itu dalam mentranslasi sekuens mRNA ini akan berhenti atau tidak di 2 triptofan ini.